Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar satu ide yang keren banget, bahwa matematika itu pada dasarnya adalah soal mengenali pola. Dan kalau kita bisa melihat pola, kita semua sebenarnya bisa jadi jago matematika. Kita mulai dari pertanyaan ini ya. Kenapa sih kayaknya banyak banget yang merasa matematika itu susah? Apa jangan-jangan bukan matematikanya yang susah, tapi cara kita memandangnya aja yang keliru? Nah, ini dia intinya. Gimana kalau kita geser cara pandang kita? Bukan lagi soal mati-matian menghafal rumus, tapi lebih ke seni mengamati pola-pola yang sebenarnya ada di mana-mana. Ini pendekatan yang jauh lebih alami dan, jujur aja, lebih asyik. Sip, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan kenalan sama bahasa tersembunyi matematika. Terus kita dalami kenapa pola itu jadi kuncinya. Habis itu kita lihat blok bangunannya, gimana pola ini bertransformasi dari bentuk jadi angka, dan puncaknya gimana kita bisa menciptakan aturan mainnya sendiri. Oke, kita masuk bagian pertama. Kenapa sih pola ini penting banget? Karena pola itu adalah fondasi cara kita berpikir matematis, jauh sebelum kita ketemu angka-angka yang rumit. Jadi, apa sih pola itu? Gampang kok. Pola itu cuma serangkaian hal, bisa bentuk, warna, atau angka yang berulang dengan aturan tertentu dan bisa kita prediksi kelanjutannya. Nah, kutipan ini kena banget. Seringkali susahnya matematika itu bukan karena materinya, tapi karena kita nggak dilatih buat melihat bahasa dasarnya, yaitu tadi pola. Manfaatnya tuh praktis banget loh. Kalau kita paham pola, kita jadi bisa memprediksi, bisa bikin perkiraan yang logis, dan nemuin aturan di balik sesuatu yang kelihatannya acak. Ini semua adalah modal dasar yang penting banget buat pemikiran aljabar nanti. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat gimana konsep pola ini bisa kita lihat secara visual. Disinilah matematika muncul dalam bentuknya yang paling dasar dan sederhana. Secara umum, ada dua jenis pola utama yang perlu kita kenali. Yang pertama, pola berulang. Jadi ada satu paket inti yang diulang terus-terusan. Yang kedua, ada pola tumbuh, di mana setiap langkahnya itu nambah atau ngurang, tapi dengan aturan yang konsisten. Nah, ini contohnya jelas banget. Pola merah, biru, merah, biru. Bisa kita sederhanakan jadi notasi A, B, A, B. Atau merah, hijau, hijau jadi A, B, B. Notasi yang simpel ini bantu banget kita buat nangkep aturan di balik urutan visualnya. Nah, kalau untuk pola yang tumbuh, visualisasi kayak grafik batang ini ngebantu banget. Kita bisa lihat dengan jelas kan, polanya tuh nggak cuma berulang, tapi berkembang. Dari 1 jadi 2, terus jadi 4. Ada sebuah progres yang bisa kita lihat dan ukur. Oke, sekarang kita siap buat lompatan berikutnya. Kita bawa logika dari bentuk dan warna ini ke dalam dunia angka. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Sebenarnya nggak ada konsep baru yang aneh-aneh. Logika yang kita pakai buat pola ABAB itu persis sama dengan logika yang bakal kita pakai buat pola angka. Cuma beda bahasanya aja. Yuk, kita coba aktivitas simpel ini. Bayangin deh, kamu punya kartu angka 1-20, semuanya dalam posisi tertutup. Terus, kamu balik setiap kartu kedua. Jadi, kartu nomor 2 kamu balik, nomor 4 kamu balik, nomor 6, dan seterusnya. Kira-kira, apa yang bakal kamu lihat? Tentu saja, kamu bakal lihat barisan bilangan genap. Ini cara yang nyata banget buat nunjukin gimana aturan yang simple, balik setiap kartu kedua, bisa menghasilkan pola angka yang sangat jelas dan bisa ditebak. Oke, sampai sini kita udah bisa mengenali pola. Sekarang, waktunya kita naik ke level tertinggi, yaitu menciptakan aturan yang jadi otak dari pola itu sendiri. Coba pikirin deh, nemuin sebuah pola itu udah keren, tapi ada satu hal lagi yang jauh-jauh lebih hebat dari itu. Nah, ini dia puncaknya. Kemampuan buat nggak cuma jadi penonton pola, tapi juga mendefinisikan aturan yang menciptakan pola itu. Di sini kita lompat dari seorang pengamat menjadi seorang pencipta. Di sumbernya pun kita tekankan kalau ini emang bagian paling susahnya. Tapi justru disitulah letak pemahaman yang sebenarnya. Saat kita bisa bikin rumusnya, bikin aturannya, itu tandanya kita udah benar-benar menguasai konsepnya. Coba lihat deh, aturan sesederhana, mulai dari 2, lalu tambah 3 setiap kali, bisa menghasilkan deretan angka 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Di sini, kita bukan lagi cuma ngikutin pola, kita yang bikin polanya. Keren kan? Dan semua ini, ujung-ujungnya mengarah ke sesuatu yang kita sebut pemikiran aljabar. Jadi, aljabar itu sejatinya bukan cuma soal X dan Y. Inti dari aljabar adalah studi tingkat lanjut tentang pola. Dan ternyata, kemampuan mengenali pola ini kepake di mana-mana loh, nggak cuma di kelas matematika. Coba lihat diagram ini.
Kemampuan ini ada di harmoni musik, di struktur logika pas kita ngoding, di tata bahasa, bahkan di siklus alam. Ini adalah skill universal yang nyambungin banyak banget bidang ilmu. Oke, jadi apa intisarinya? Pertama, kita bisa ubah cara pandang kita soal matematika. Bukan lagi soal hafalan, tapi soal pengamatan. Kedua, dengan melatih anak melihat pola, kita ngasih mereka alat super buat berpikir logis. Dan yang paling penting, pendekatan ini bisa mengubah matematika dari sesuatu yang bikin cemas, jadi sebuah petualangan penemuan yang seru. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kamu. Setelah kita ngobrolin semua ini, coba deh perhatikan sekelilingmu hari ini. Kira-kira, pola tersembunyi apa yang bakal kamu temukan? Kalau videonya bermanfaat, silakan like, tulis komentar, dan jangan lupa subscribe ya, supaya Guru Kampung makin semangat berbagi ilmu.